Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita senantiasa disehatkan, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan informasi seputar awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau menyampaikan, qala qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu faqala ma hadha faqalu hadha yawmun salih najjallahu subhanahu wa ta'ala fihi Musa wa bani Israel min aduwihim fasamahu Musa alaihi salam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan ke Al-Madinah Al-Munawwarah menyaksikan orang-orang Yahudi menunaikan ibadah puasa. Lantas Nabi mencoba mengonfirmasi kebiasaan mereka berpuasa itu yang berkesesuaian dengan tanggal 10 di bulan Al-Muharram yang disebut dengan Ashura. Dalam bahasa Arab terambil dari akar kata Ashrah yang ke-10. Ashura ditunaikan di hari ke-10 di bulan Al-Muharram. Nabi mengonfirmasi kepada para sahabat, orang-orang di sekitarannya, termasuk juga kaum Yahudi pada masa itu. Mahata, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan puasa di hari ini? Lalu mereka menjawab bahwa mereka menunaikan puasa pada saat itu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Musa alaihi salam dan pengikut beliau saat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran dan kekejaman Firaun laknatullahi alaih. Hadza yaumun salih. Mereka mengatakan ini hari yang sangat baik. Hari saat Allah menyelamatkan Musa alaihi salam dan Bani Israel. Najjallahu fihi Musa alaihi salam wa Bani Israel min aduwihim, dari kejaran musuh-musuh mereka yaitu Firaun laknatullahi alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas merespon keterangan ini dengan mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Sungguh aku lebih berhak untuk melestarikan dan menyempurnakan syariat Musa alaihi salam dibandingkan dengan kalian yang boleh jadi pada saat itu bahkan kini telah bergeser dari ajaran-ajaran syariat-syariat Nabi Musa alaihi salam. Maka beliau pun memberikan contoh kepada para sahabat untuk melestarikan puasa sebagai syukur kepada Allah atas perlindungan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun di masanya. Kemudian meminta para sahabat pun untuk melestarikan puasa yang dimaksudkan, yang dikenal kemudian dengan puasa Ashura yang bertepatan dengan 10 Al-Muharram. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saudara-saudariku, hadis ini setidaknya mengonfirmasi 3 hal yang bisa kita dapatkan dan kita raih hikmahnya serta melestarikan hukum yang terdapat di dalamnya. Pertama, Nabi ketika mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak dibandingkan dengan kalian untuk melestarikan dan menyempurnakan syariat Musa alaihissalam. Kalimat ini seakan memberikan penegasan bahwa din syariat yang dibawa oleh setiap nabi dari sejak nabi yang pertama Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber dari satu Tuhan yang sama, bersumber dari keyakinan yang sama, ketundukan kepatuhan yang sama. Tunduk patuh yang melahirkan kedamaian, ketentraman disebut dengan Islam. Aslama patuh, aslim patuhlah, muslim orang yang patuh. Karena itu bisa dikatakan bahwa seluruh nabi dan rasul
dari Nabi pertama sampai dengan ke Nabi Muhammad SAW membawa satu risalah yang sama, din yang sama, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah peran Nabi SAW menjadi penyempurna sebagai Nabi penutup yang menyempurnakan seluruh risalah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya sesuai dengan masa dan eranya. Kedua, Nabi SAW ingin memberikan keteladanan kepada kita bahwa segala bentuk nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, apakah nikmat itu berupa pemberian yang kita dapati atau pertolongan yang Allah berikan saat kita mengalami satu ujian, musibah, terbebas dari lilitan utang piutang, terbebas dari kejaran orang-orang yang mengintai, terbebas dari ancaman-ancaman yang dihadapi, segala kesulitan yang kita rasakan, dan mendapati pertolongan Allah, bahkan diberikan pemberian yang begitu berlimpah, maka adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menampilkan puncak syukur kepadanya. Seperti Nabi ketika diberikan anugerah oleh Allah yang besar dengan turunnya surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar, kami sungguh telah menjamin, menyiapkan untukmu kenikmatan yang sangat berlimpah di surga kelak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dengan itu sikapilah semua nikmat yang telah kami jaminkan itu dengan cara bersyukur kepada Allah, dengan meningkatkan salatmu, meningkatkan doamu, meningkatkan korbanmu, meningkatkan sifat berbagimu. Jadi adab di dalam Al-Quran, adab di dalam hadis, ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, satu pemberian dari Allah, satu perlindungan, maka syukurilah semua itu dengan meningkatkan amal saleh. Seperti Nabi Musa mensyukuri dengan puasa, Nabi Muhammad mensyukuri dengan hadirnya setiap tambahan usia yang Allah hadirkan kepada beliau dengan puasa. Nabi Muhammad mensyukuri nikmat surga yang dijaminkan dengan meningkatkan sholatnya dan gemar berbagi bersama umatnya. Karena itulah dalam kondisi apapun yang kita hadapi, ketika Allah memberikan nikmat sekecil apapun, maka hadirkan syukur kita kepada Allah. Baik itu dengan meningkatkan sholat, meningkatkan bacaan Al-Quran, ataupun dengan cara meningkatkan ibadah siyam, berpuasa, diniatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin saudara-saudariku, yang paling menarik, Nabi menegaskan bahwa puasa Asyura ini yang bertepatan dengan 10 Al-Muharram memiliki satu keistimewaan lebih, yaitu yukaffirus sanatal madiyah, bisa menggugurkan dosa setahun yang berlalu. Para ulama mengonfirmasi bahwa dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar yang mesti mewajibkan dan menghadirkan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti berbagai perangkat, berbagai tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun demikian, ini tentunya menjadi hadiah yang sangat besar. Hanya terjadi sekali dalam satu tahun. Puasa Asyura 10 Al-Muharram menggugurkan dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu. Dan ciri orang yang berhasil menunaikan puasa itu adalah orang yang bisa menghadirkan perbedaan sebelum puasa dengan setelah puasa, terhindarnya ia dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa melahirkan dosa-dosa kecil dari perilakunya, sehingga dengan itu terjaga ia dalam kebaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa Asyura 10 Al-Muharram esok hari tahun 1443 Hijrah. Hukum ibadah ini sunnah, bukanlah wajib. Namun demikian, ia menghadirkan sebuah pesan dan kesan begitu mendalam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan kekuatan untuk bisa konsisten menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.